Asisten teknisi siaran terampil. Kompetensi umum. 1. Sebagai asisten teknisi siaran terampil, Anda diminta menjelaskan definisi penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. Kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa. B. Proses produksi dan distribusi konten audiovisual melalui berbagai platform digital. C. Kegiatan penyebar luasan informasi melalui media cetak dan elektronik. D. Proses pengiriman sinyal televisi dan radio melalui satelit. E. Kegiatan penyampaian pesan melalui jaringan telekomunikasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, definisi penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten teknisi siaran terampil harus memahami asas penyiaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, manakah yang bukan merupakan asas penyiaran? A. Manfaat. B. Adil dan merata. C. Kepastian hukum. D. Kebebasan dan tanggung jawab. E. Sentralisasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asas penyiaran menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 meliputi, manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Sentralisasi bukan termasuk dalam asas penyiaran, bahkan bertentangan dengan semangat desentralisasi dalam penyelenggaraan penyiaran. 3. Asisten teknisi siaran terampil di LPP TVRI sedang mempersiapkan peralatan untuk siaran langsung debat calon presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, apa yang harus diperhatikan terkait dengan fungsi penyiaran dalam konteks ini? A. Hiburan dan rekreasi. B. Kontrol dan perekat sosial. C. Ekonomi dan kebudayaan. D. Pendidikan dan informasi. E. Pertahanan dan keamanan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam konteks siaran debat calon presiden, fungsi penyiaran yang paling relevan adalah kontrol dan perekat sosial. Penyiaran berfungsi sebagai kontrol dan perekat sosial untuk menjaga integrasi nasional, kemajemukan, dan keselarasan hubungan antar warga negara, khususnya dalam momen politik seperti debat presiden. 4. Seorang asisten teknisi siaran terampil di LPP RRI mendapati ada gangguan teknis yang menyebabkan siaran keluar dari frekuensi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap LPP RRI? A. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. B. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah. C. Pembatasan durasi dan waktu siaran. D. Denda administratif. E. Penyitaan peralatan penyiaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, pelanggaran teknis seperti keluar dari frekuensi yang ditetapkan dapat dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, pembatasan durasi dan waktu siaran, atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. Dalam kasus ini,
Denda administratif adalah sanksi yang paling sesuai untuk pelanggaran teknis tersebut. 5. Sebagai asisten teknisi siaran terampil yang berstatus PPPK, Anda termasuk dalam kategori aparatur sipil negara atau ASN. Menurut Undang-Undang AS, apa yang membedakan PPPK dengan PNS? A. PPPK tidak memiliki nomor induk pegawai. B. PPPK tidak dapat menduduki jabatan pimpinan tinggi. C. PPPK tidak menerima tunjangan kinerja. D. PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. E. PPPK tidak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang AS, perbedaan utama antara PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan PNS atau pegawai negeri sipil, adalah bahwa PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu, sedangkan PNS diangkat sebagai pegawai tetap. PPPK tetap memiliki nomor induk pegawai, dapat menerima tunjangan kinerja, dan berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan. 6. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten teknisi siaran terampil harus memahami fungsi ASN. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan fungsi ASN menurut Undang-Undang AS? A. Pelaksana kebijakan publik. B. Pelayan publik. C. Perekat dan pemersatu bangsa. D. Pengawas kebijakan pemerintah. E. Pelaksana tugas pemerintahan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang AS, fungsi ASN meliputi pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Fungsi pengawas kebijakan pemerintah tidak tercantum sebagai fungsi ASN dalam undang-undang tersebut. ASN berperan sebagai pelaksana kebijakan, bukan pengawas kebijakan. 7. Asisten teknisi siaran terampil di LPP TVRI sedang mempertimbangkan untuk mengajukan kenaikan jabatan. Berdasarkan Undang-Undang AS, manakah pernyataan berikut yang benar terkait jabatan ASN? A. Jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan politis. B. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diisi oleh PNS. C. PPPK hanya dapat menduduki jabatan fungsional. D. Jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. E. Semua jabatan ASN bersifat tetap dan tidak dapat dirotasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang AS, jabatan ASN terdiri dari jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. PPPK dapat menduduki jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi tertentu. Jabatan politis bukan termasuk dalam kategori jabatan ASN, dan jabatan ASN tidak selalu bersifat tetap, dapat dirotasi sesuai kebutuhan organisasi. 8. Seorang asisten teknisi siaran terampil di LPP RRI ingin memahami lebih lanjut tentang kedudukan Lembaga Penyiaran Publik atau LPP, berdasarkan PP 11 tahun 2005. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat? A. LPP merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara. B. LPP adalah lembaga penyiaran swasta yang mendapat subsidi dari pemerintah. C. LPP merupakan unit kerja di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. D. LPP adalah lembaga penyiaran komunitas yang dikelola oleh masyarakat. E. LPP merupakan gabungan antara lembaga penyiaran publik dan swasta. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP 11 tahun 2005,
Lembaga Penyiaran Publik atau LPP adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 9. Dalam konteks pengelolaan LPP, seorang asisten teknisi siaran terampil perlu memahami struktur organisasi LPP. Berdasarkan PP 11 tahun 2005, siapakah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran dalam hal penyelenggaraan dan pengelolaan administratif LPP? A. Dewan Pengawas. B. Dewan Direksi. C. Menteri Komunikasi dan Informatika. D. Komisi Penyiaran Indonesia. E. Direktur Utama. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut PP 11 tahun 2005, Dewan Direksi bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyiaran, baik di bidang isi siaran, penyelenggaraan, maupun pengelolaan administratif dan keuangan LPP. Dewan Pengawas bertugas mengawasi kinerja Dewan Direksi, sementara Direktur Utama adalah bagian dari Dewan Direksi. 10. Asisten teknisi siaran terampil di LPP TVRI sedang mempelajari sumber pembiayaan LPP. Berdasarkan PP 11 tahun 2005, manakah yang bukan merupakan sumber pembiayaan LPP? A. Iuran penyiaran. B. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. C. Sumbangan masyarakat. D. Siaran iklan. E. Penjualan saham ke publik. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan PP 11 tahun 2005, sumber pembiayaan LPP meliputi iuran penyiaran, APBN atau APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Penjualan saham ke publik tidak termasuk dalam sumber pembiayaan LPP karena LPP bukan merupakan perusahaan publik yang dapat menjual saham. 11. Seorang asisten teknisi siaran terampil di LPP RRI diminta untuk membantu dalam proses pelaporan kinerja tahunan. Berdasarkan PP 11 tahun 2005, kepada siapakah LPP harus menyampaikan laporan kinerja tahunannya? A. Komisi Penyiaran Indonesia. B. Menteri Komunikasi dan Informatika. C. Presiden dan DPR RI. D. Dewan Pengawas. E. Kementerian Keuangan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut PP 11 tahun 2005, LPP wajib menyampaikan laporan kinerja tahunan kepada Presiden dan DPR RI atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Laporan ini mencakup laporan pelaksanaan rencana kerja serta dokumen pelaksanaan anggaran tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik. 12. Dalam menjalankan tugasnya, asisten teknisi siaran terampil harus memahami definisi informasi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan informasi elektronik? A. Data tertulis yang disimpan dalam bentuk hard copy. B. Sekumpulan data analog yang memiliki arti. C. Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau EDI, surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. D. Informasi yang hanya dapat diakses melalui jaringan internet. E. Data yang hanya dapat dibaca oleh perangkat komputer tertentu. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa definisi informasi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange atau edit surat elektronik, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 13. Sebagai asisten teknisi siaran terampil, Anda perlu memahami asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Manakah di antara berikut ini yang bukan merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik? A. Kepastian hukum. B. Manfaat. C. Kehati-hatian. D. Itikat baik. E. Kecepatan dan efisiensi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik meliputi kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Kecepatan dan efisiensi tidak disebutkan secara eksplisit sebagai asas dalam undang-undang tersebut.